Gimana? Sepertinya si Juma tadi tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Lah, Ya. kutanya dulu samamu, Bang. Dan saya memberikan dalil. Tunggu, Baca saudara, dulu. Tunggu, saudara, tunggu. Ketika Paulus bertanya kepada makhluk yang datang kepadanya, siapakah engkau Tuhan? Yesus di situ mengaku Tuhan atau mengaku manusia? Jawab. Ayo. Paulus loh yang ketemu langsung dengan makhluk itu. Siapakah engkau Tuhan? Jawaban makhluk itu, suara itu, aku Tuhan atau aku manusia? Ayo jawab. Pakai suara setan ya. Iya sih. Ulang lagi. Bisa memberikan kesempatan semua orang banyak bicara tapi. Kuulang lagi. Ketika kemudian Paulus bertemu dengan makhluk itu, siapakah engkau Tuhan? Apa jawaban makhluk itu? Akulah Tuhan atau akulah manusia? Bung. Baca Yohanes pasal 10 ayat 30. Apa sih? Aku dan Bapa adalah satu sama dengan dua. Apa sih? Tidak mengaku Yesus itu bahwa Tuhan. Hei, aku dan Bapa adalah satu. Iya. Kenapa? Ya, kenapa dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu? Kenapa? Kenapa? Jawab dulu. Kenapa? Ke perpustakaan lagi. Ayo, kenapa Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu? Kenapa? Karena Bapa senantiasa menemani Yesus. Kenapa Bapa senantiasa menemani Yesus? Karena Yesus senantiasa membuat sesuatu yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Di mana itu tertulis? Yohanes 8:29. Dan Bapa yang telah mengutus aku, Bapa menyertai aku, Bapa tidak membiarkan aku sendiri. Jangan banyak kuti Alkitab kalau nggak ngerti cuma. Mulai nangis, pastor. Enggak, saya santai aja. Jawabnya, kamu bawa kita di mana-mana, jadi blank otak kita. Orang yang belajar Bible begitu. Karena saya belajar. Bibelmu itu bukan lagi di luar kepala, udah dibawa dekat mata kaki. Jadi tidak perlu lagi kau ajarin saya, jangan kau bawa-bawa. Lah, bagaimana ceritanya? Setiap Anda bernarasi, yang membantah Anda adalah isi Bible Anda sendiri. Karena Anda nggak paham Bible. Anda tidak paham Bible. Mohon maaf, saudara pastor, Anda tidak ngerti Bible. Si Juma ini yang paling ahli Bible kita itu. Jadi kita gitu harus dong. aja. Anda harus mengakui itu. Kenapa Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu? Jawabannya pada ucapan Yesus di Yohanes 8 nomor 29. Berarti kau akui ya Juma ya? Berarti Juma mengakui ya? Bahwa Bapa dan Yesus satu ya? Yes, saya akui. Yes, oke. Terus pertanyaan saya, kenapa Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu? Apa jawaban kalian? Yang pasti kamu mau mengakui kan? Memang saya akui dia nabi, dia rasul. Dia nabi, dia rasul. Makanya bukan dia yang disalib. Berarti Bapak itu Kenapa kau meninggalkan aku? Enggak, bukan. Tuhan tidak pernah meninggalkan Yesus. Tuhan tidak pernah meninggalkan Yesus. Yesus dan Tuhannya adalah satu. Yesus dan Tuhannya adalah satu. Paham itu? Inilah tipe-tipe Parbada ini. Ya, emosi. Kenapa Yesus? Dengar. Kenapa Yesus mengaku aku dan Bapa adalah satu? Kenapa? Jawab. Jawablah itu. Jadi kan saya bilang, kau akui kan? Saya akui itu. Saya akui. Terus pertanyaan saya, kenapa Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu? Apa jawabanmu? Dengar dulu lah. Kau aja yang mau didengar. Kau aja yang mau didengar gitu. Saya bertanya loh, kenapa Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu? Kenapa? Karena apa dia alasannya? juga Tuhan. Nenek Ukiper. Kau terlalu banyak bawa Berarti asumsi ada dua karena Tuhan. otakmu. Berarti ada dua Tuhan.
Hah? Aku dan Bapa, adalah satu. Berkata dua Tuhan. Hei, dengarkan perempuan, dengarkan wahai perempuan, dengarkan. Kenapa Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu? Jangan ketinggalan di 170. Dengarkan wahai manusia laknat, dengar. Kenapa Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu? Karena Yesus mengatakan, dan Bapa yang mengutus aku, Bapa menyertai aku, Bapa tidak membiarkan aku sendiri. Nah, kalau Bapa tidak membiarkan aku sendiri, berarti aku lebih dari sendiri. Kalau lebih dari sendiri berarti dua atau satu? Dua. Tapi jawaban Oten tadi Banyuma karena Yesus Tuhan. Gitu. Itu bahlul. Itulah kalian. Kenapa kalian diusir oleh Yesus? Karena Anda mengatakan Yesus itu Tuhan. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Siapakah iblis itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Ayo, kamu tes. Ayo dong, jangan pakai iman, pakai akal dong, pakai akal. Anda babak belur di sini kalau Anda hanya pakai iman. Saya ulang lagi. Saya ulang, sabar, saya belum selesai. Kenapa Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu? Aku dan Bapa adalah satu, berarti aku dan Bapa adalah dua. Karena aku manusia, Bapa bukan manusia. Apa pembuktiannya? Yohanes 8:29. Bapa yang telah mengutus aku, Bapa menyertai aku. Bapa tidak membiarkan aku sendiri. Berarti aku dan Bapa sendiri atau berdua? Berdua, hidup sendiri. Berdua. Sebab kenapa Bapa selalu menyertai aku? Sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ayo. Makanya dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu, karena Bapa selalu menyertai dirinya. Kenapa Bapa selalu menyertai dirinya? Karena Yesus Kristus selalu berbuat apa yang berkenan di hadapan Bapaknya. Paham? Paham saudara-saudara Kristen? Paham? Mudah-mudahan paham. Silakan. Ayo, Oke, Bang Juma. Topiknya itu Bang, topiknya tetap itu aku dan Bapak adalah satu, topiknya diterangin, silakan. Topiknya aku dan Bapak adalah satu. Oke. Yang kalau Bang Juma bilang itu menyatakan bahwa yang ada dua pribadi, kan gitu maksud Bang Juma, kan bukan hanya satu, bahwa ada manusianya, Bapaknya berbeda, manusia yang berbeda, kan Yesusnya juga berbeda, kan begitu. Yes. Ya Bang Juma. Sekarang begini Bang Juma. Kalau Yesus itu adalah Bapa, dia akan berkata akulah Bapa. Dia tidak berkata aku dan Bapa, tapi dia akan berkata akulah Bapa. Benar bahwa secara apa? Dengar dulu Bang. Sekarang poin lebih mendasar lagi, Abang Juma tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu yang pertama. Jelas, saya bukan antikristus. Ya, lanjut. Oke. Jadi sekarang kan tugas kami artinya membuktikan di mana tertulis atau indikator-indikator yang menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kan kira-kira begitu. Ya, pasti dari Bibelmu kan? Harus dari Bibel. Bibel harus menjawab itu. Bukan dari ucapan Yesus kan? Oh, dari ucapan Yesus. Silakan. Nah, ini menarik. Iya. Silakan. Artinya harus ada memang ayat yang menunjukkan bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan. Memang begitu. Ya. Silakan. Langsung dalil. Okay. Langsung dalil. Oke Bang ya. Yeah. Jadi Abang, kalaulah kita mengambil apa tadi Filipi, kalau kita jadikan rujukan kita Filipi, dengar dulu Bang. Iya. Yang saya minta ucapan Yesus, jangan kau bawa ucapan Paulus yang kerasukan 8 roh jahat, jangan. Sebentar dulu Bang Juma. Saya minta ucapan Yesusnya dong. Jangan kau bawa Paulus yang kerasukan 8 roh jahat itu, jangan. Bang Juma, aku belum selesai. Ya kan saya minta. Sebentar aja. Silakan. Iya, sabar Bang. Jadi kalau di Filipi itu adalah memang surat Paulus kepada Filipi yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi akan kutunjukkan kau bukan hanya
Paulus. Surat Yohanes di Wahyu. Dengar Bang Juma, Wahyu ya. Wahyu itu juga orang kerasukan 8 roh jahat. Jangan bawa itu. Sekarang kita Bang Juma, kalau aku ngomong, Bang jangan ketawa. Kalau sekarang Bang, kalau abang nerangkan Bang, abang nerangkan kan nggak lucu juga Bang. Enggak, kan saya minta ucapan Yesusnya. Anda bawa ucapan orang yang ada di Pulau Patmos yang kedatangan roh jahat. Ngapain saya percaya itu, saudara? Yang saya minta ucapan Yesus. Alamak. Iya, sabar dulu. Keluar aja Juma ini kan binatang malam dia. Orang benar pun disalahkannya sama dia. Yang saya minta ucapan Yesus, Bang, bukan ucapan pengarang Wahyu. Please deh. Dengar Bang. Dengar dulu Bang. Aku nggak kalau lihat ini dengar di Wahyu. Wahyu itu bukan ucapan Yesus di sana. Alamak. Saya minta ucapan Yesus. Alamak. Biar ku baca ayat itu macam orang mabuk kau. Saya tidak butuh kitab Wahyu. Yang saya butuh ucapan Yesus. Bisa nggak? Jangan ada tipu menipu di antara kita. Yang saya butuhkan, ucapan Yesus Kisana, bukan ucapan pengarang Wahyu. Ya ampun, tenang dulu kau. Dulu, sambil tengahnya dulu. Sambil tengahnya, saya kan moderator gini bro, dengerin baik-baik. Dengerin dulu. Saya ambil tengahnya. Apakah Wahyu itu ucapan Yesus? Bukan. Itu dulu. Bukan. Bukan. Keluarga, apakah Wahyu itu ucapan Yesus? Kapan Yesus ke Pulau Patmos di tahun 100? Kapan? Nah itu dulu dijawab. Kapan? Baca ayatnya. Kenapa kau nggak kasih aku kesempatan? Karena itu bukan ucapan Yesus, Kisanak. Bukan ucapan Yesus. Enggak, biar ku baca ayatnya Juma. Untuk apa? Kan kamu ingin membuktikan kalau Yesus itu, kamu saudara mau membuktikan kalau Yesus itu Tuhan berdasarkan ucapan Yesus. Buktikan. Rupanya kamu ingin menipu. Rupanya kau ingin menipu di sini dengan membawa ucapan orang mengatasnamakan Yesus. Gak boleh kayak gitulah. Dengar, biar ku baca ayatnya Juma. Tenang dulu kau. Nanti sebelum baca saya tanya lagi, moderator tanya. Apakah Wahyu itu ucapan Yesus? Silakan Bang. Dengar ayatnya. Gimana sih? Kok jadi nggak nyambung jadi begini? Allahu Akbar, Masya Allah. Begitu susahnya. Inilah yang Al-Quran katakan ya. Inna kaidah syaitan kana da'ifa. Penyesatan iblis itu sangat lemah. Yang membuatnya kuat orang-orang kayak begini. Iblis tak berdaya, iblis itu. Tak berdaya. Dengar yang membuatnya iblis kuat itu karena pasukan-pasukannya. Yang saya minta ucapan Yesus, kalau dia itu adalah Tuhan, mana? Dengarkanlah ayatnya. Ucapan Yesus, Bang. Ucapan Yesus bukan ucapan makhluk halus. Kenapa kau nggak kasih aku kesempatan? Saya kasih kalau itu ucapan Yesus. Dengar ayatnya ya. Di mana tertulis? Jangan ketawa kau ya. Di mana tertulis? Tunggu sebentar. Di mana tertulis? Dengar, Wahyu. Kenapa? Udah. Yang saya minta ucapan Yesus, bukan ucapan makhluk halus yang datang kepada penulis kitab Wahyu. Paham? Wahyu 22 ayat 16. Dengar, Juma. Akulah Yesus, bintang timur, tunas Daud. Dengar. Yang jatuh dari langit. Biarin aja, ikutin aja. Kenapa? Karena itu bukan Yesus. Itu bukan anak Maria, Paman. Dengar, Wak. Kenapa kau gak kasih aku kesempatan bacakan? Kenapa kau ketawa? Nggak apa-apa lah. Anda mengatakan Yesus mengaku Tuhan. Mana dalilnya? Anda tunjukkan Wahyu. Dengar. Ketawalah saya. Alamak. Dengar dulu Juma. Kenapa aku nggak dikasih kesempatan? Kau hanya ketawa. Saya kasih kesempatan kepada saudara untuk membacakan ucapan Yesus. Bukan ucapan pemimpi. Silakan. Dengar lain. Silakan. Wahyu 22 ayat 16.
Ini bahaya kalau Wahyu dibawa. Kau buktikan nanti Yesus bintang timur loh. Wahyu itu bukan ucapan Yesus, Cak Ayu. Dengar. Alamak. Kenapa kau nggak bisa mendengarkanku? Dengarkan dulu ayatnya. Sudah ngajak gua cuma nggak apa-apa lah. Yesus. Dengar sebentar ya. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gemilang, gemilang. Pertanyaannya, yang saya minta itu, dulu kau cuma siap. Kau gaya ketawamu aja macam gaya ketawa. Enggak bro, itu urat leher panjang adalah kemenangan. Bro, lu jawab itu kemenangan. Itu lu membuktikan Yesus bukan Tuhan. Di situ Yesus keturunan Daud loh. Masa Yesus punya keturunan? Salah data Anda itu. Iya. Jadi begitulah. Masa ada Tuhan punya keturunan? Jadi Juma. Dengar, gantian kita. Anda tak mampu menunjukkan ucapan Yesus, bukan? Ini tak kasih data. Matius 25 nomor 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang ada di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Iblis dan malaikat-malaikatnya. Dengar. Iblis dan malaikat-malaikatnya. Iblis dan malaikat-malaikatnya. Oke? Yang tadi kamu baca Wahyu 22 betul. Di situ ayat 16. yang ngaku-ngaku Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Dengar, ini adalah nubuatan. Nubuatan. Anda turun. Anda enggak layak diskusi dengan Bang semua. Ilmu Anda masih minim sekali, Bang. Oke, sip. Ke gereja ya, Bang ya. Aku turun juga nih aku. Iya. Kamu belajar sama pendetamu tari latar. Ingat ya teman-teman, menurut kesaksian pengarang kitab Yohanes, setelah melakukan penyelidikan atas kesaksian orang-orang yang tidak jelas, di situ diterangkan bahwa Yesus menyampaikan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Telah aku sampaikan kepada mereka. Pertanyaan saya, apakah masih ada firman dari Yesus yang belum disampaikan? Jessica, silakan dibuka mute-nya, Jessica. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Telah aku sampaikan semuanya kepada mereka. Pertanyaan saya, apakah masih ada firman yang belum disampaikan? Atau semuanya telah disampaikan? Semuanya telah aku sampaikan. Berarti tak ada lagi. Lah, yang menyampaikan firman di Pulau Patmos itu siapa? Ya Dende. Ya Dende. Ya Dende. Yang menyampaikan firman tambahan di Pulau Patmos itu siapa? Yang menyampaikan firman-firman tambahan di Pulau Patmos itu siapa? Yang menyampaikan kemudian surat-surat kepada Paulus itu siapa?
segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Pertanyaan saya, kalau semua firman telah Yesus sampaikan kepada muridnya di tahun 30 sampai tahun 33, lalu yang menyampaikan firman kepada Paulus itu siapa? Ngeri. Siapa paman? Yang datang ke Pulau Patmos juga itu siapa? Allahu Akbar. Ayo teman-teman yang bisa diskusi pakai akal silakan. Segala firman telah aku sampaikan, dan ajaibnya setelah segala firman itu sampai kepada murid Yesus benar-benar tahu, murid Yesus benar-benar percaya bahwa Yesus adalah Rasul utusan Tuhan. Hai, keren. Lalu kalau segala firman telah Yesus sampaikan kepada pengikutnya, lalu siapa yang menyampaikan firman kepada Paulus? Ada. Itu yang di belakang disuruh diam dulu. Ayat 12 sampai 13 cuma. Kenapa? Baca Yohanes 16 nomor 16 nomor berapa paman? Nomor berapa tadi kawan-kawan disebutnya? Dibuka maunya Bahterano, dibuka maunya Bahterano. Halo. Sorry bang, tadi putus tadi diskusinya. Bahterano, dibuka maunya Bahterano. Udah. Dia kan Bang Juma selalu bilang segala firman telah aku sampaikan. Nah, jadi maksud dia nggak ada lagi firman, tapi baca juga Yohanes 16 ayat 12 itu sampai 13. Yohanes 16 ayat 12 sampai 13. Oke. Kita baca ya. Ya. Allahu Akbar, Masya Allah. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila dia di sini siapa? Yesus atau orang lain? Roh Kudus. Ya, Yesus atau orang lain? Roh Kudus. Yang datang ke Pulau Patmos ngaku siapa? Baca dulu itu sampai habis. Baca dulu. Tetapi apabila dia datang, yaitu Roh kebenaran, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dia katakannya, dan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Pertanyaan saya, menurut Yesus dalam Yohanes 16:13 ini, yang datang setelah Yesus siapa? Yesus atau Roh Kudus? Pertanyaan saya, Yesus Nabi Isa dalam Al-Quran manusia cuci enggak? Jawab. Hei, yang datang ke Pulau Patmos itu Yesus atau Roh Kudus? Nabi Isa atau Yesus dalam Al-Quran manusia cuci enggak? Alamak, susah ini kalau orang susah kalau orang tidak punya otak ditemani diskusi kayak gini. Aduh, orang lain bisa kalau obok-obok. Tidak semua bisa obok-obok cuma. Saudara tadi mengatakan silakan Anda baca Yohanes 16:12-13. Saya baca. Yang datang setelah Yesus adalah Roh kebenaran. Yang datang di Pulau Patmos siapa? Sekarang dengar dulu. Sekarang Anda bertanya, aku juga bertanya, itu jawabannya. Hei,
Yesus berkata yang datang setelahku, Bung, yang datang setelahku Yesus atau roh kebenaran? Jawabannya dalam Al-Quran Yesus manusia suci enggak? Jawab dulu, manusia suci enggak? Manusia suci enggak? Aduh, parah. Enggak semua Udah, bisa Bang. kau obok juga, enggak semua. Masih banyak orang cerdas di kesenan. Bang, mending ke pasar, Bang. Cari ikan bekas, terus dijemur ikannya yang sudah nggak laku. Emang ada ikan bekas? Ikan bekas yang tidak dijual lagi, udah basi busuk. Daripada tinggal di sini membodoh-bodohi orang. Bang. Ya kasih Iya, boleh. Kasih boleh. Tadi diskusinya kan keputus, sorry ya. Jadi tadi pertanyaan saya adalah kenapa abang fokus di Paulus dan tidak berfokus juga kepada 70 murid Yesus yang lain, termasuk Petrus. Ada surat Petrus, Bang. Saudara, baca surat tolong Petrus, tunjukkan salah satu dari ke-70 murid Yesus yang mengajarkan mempertuhankan manusia Yesus. Tunjukkan. Dari surat Silakan. Petrus ya. Boleh? Ya, silakan. Silakan. Bentar. Bahaya ini. Rajin ke perpustakaan dia. Lama kayaknya ini. Soalnya waduh, Aja lah Bang ya. Saya nonton kecewa. Oke, 1 Petrus 1 ayat 18. 1 Petrus Apa? 1 ayat 18. 1 Petrus 1 ayat 18. nomor 18. Ini surat yang ditulis Petrus murid Yesus ya. Ya, tuh dulu. 1 Petrus berapa? 1 ayat 18. Ini mah berbicara warisan nenek moyang. Tunggu Bang Andi. Balik. Saya Iya. paham itu. Iya dong, Bang Handi dilawan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang dan fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Tolong buktikan kepada saya kalau Petrus ini yang menulis kitab Petrus ini. Silakan Bang. Nah, baca sejarahnya Bang. Ya silakan. Buktikan ke saya karena Petrus Bang, Petrus itu Surat dipesan Petrus itu ditulis oleh Rasul Petrus. Oh, siapa bilang? Ingat ya Bang ya. Ingat ya, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan ke bangsa lain. Anda percaya enggak itu? Enggak, Yesus bilang kepada semua bangsa. Oh enggak, Anda salah. Yesus berkata di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain atau menyimpang kepada jalan orang Samaria, tetapi pergilah kepada bangsa yang hilang dari umatku, yaitu Israel. Sedangkan 1 Petrus isinya itu sama seperti surat Paulus. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil. Ini Petrus di dalam Galatia 2 nomor 8, Paulus sendiri berkata Petrus diutus kepada orang-orang bersunat. Berarti yang menulis surat ini di surat Petrus ini siapa? Kalau Petrus diutus kepada orang yang bersunat, kenapa ada buku mengatasnamakan Petrus menulis surat kepada orang-orang yang tidak bersunat? Bagaimana Abang menjelaskan Matius 28 ayat 19? Oke. Itu perintah Yesus langsung. Mateteo, jadikanlah murid seluruh bangsa muridku.
Apa murid bangsa Yesus? Seluruh bangsa, bukan cuman. Jadikanlah murid seluruh bangsa muridku. Baptislah jadikanlah murid seluruh bangsa. Dan Roh Kudus. Yes, sabar dulu. Ayatnya jadikanlah murid seluruh. Dulu putus, sabar dulu. Oke. Kan Yesus berpesan. Diulang banyak Pak. Hilang tadi. Jadikanlah murid seluruh bangsa muridku. Dan baptislah mereka. Iya, jadikanlah murid seluruh bangsa muridku. Apa bangsa murid Yesus? Satu. Iya, sahabat, jangan ke situ dulu. Bangsa dulu yang kita harus pelajari. Oke. Kok oke terus? Abang gimana? Memahami ayat itu. Jadikanlah murid seluruh bangsa muridku. Bangsa murid Yesus itu bangsa apa aja? Bangsa murid Yesus. Bukan begitu mengartikannya, Bang. Salah. Yesus berkata dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba. Jangan Anda menambah-nambahkan dalil. Jangan Bang. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang, yang sesat dari mana? Dari umat Israel. Oke, baik. Begini. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan ke bangsa lain, tetapi hanya kepada bangsa Israel. Baik, saya nggak bisa paksain abang. Jadikanlah seluruh bangsa murid, jadikanlah segala bangsa muridku. Jadikanlah murid segala bangsa muridku. Pusing kan kau membolak-balik kata itu kan? Udah jelas semua bangsa jadi. Oh enggak, saya bukan Kristen. Saya seorang Muslim. Saya bukan Kristen. Iya. Ketika saya membaca sebuah narasi, maka pondasi yang saya pakai, senjata yang saya gunakan adalah akal. Kata mateteo di dalam bahasa Yunani artinya apa? Jadikanlah murid segala bangsa muridku. Pertanyaan saya, bangsa murid Yesus itu bangsa apa aja? Doubling. Bangsa murid Yesus itu bangsa apa aja? Oke, gini Bang. Bagaimana abang menjelaskan? Sekali-kali lu jawab dong pertanyaan Bang Juma. Bangsa, oke, baik. Murid-murid Yesus itu berasal dari bangsa Israel. Oke, sekarang gini, bagaimana abang menjelaskan tentang bahwa dalam pelayanan Yesus selama 3 tahun ya, itu ada satu peristiwa di mana dia menyelamatkan ya orang yang kerasukan setan. Itu dari daerah Gerasa. Tahu nggak Gerasa itu? Apakah itu daerah orang Yahudi? Apakah itu bangsa Yahudi? Dan orang itu menjadi pemberita firman. Dilepaskan loh. Tapi dibilangin anjing. Ya, Gerasa itu orang Yahudi atau bukan setan? Di luar Yahudi anjing bro. Suara saya kedengaran nggak? Kenapa saya bilang di situ bukan daerah Yahudi? Saudara, di situ banyak babi-babi Bang. Saudara, orang Yahudi itu. Saudara, nggak usah terlalu jauh dulu mimpi. Itulah. Abang nggak ngerti cerita Alkitab dari awal sampai akhir. Abang cuma potong-potong aja gitu. Sehingga pemahaman abang tuh ya segitu aja gitu loh. Jadi sama kayak misalnya abang. Anda turun kalau Anda berbicara sombong tapi tidak ada ilmu. Abang cuma mending Anda dibawa daripada Anda bicara tanpa ilmu. Mending Anda dibawa. Tahu nggak orang Gerasa? Pernah dengar? Tahu. Orang Gerasa ini disebut apa oleh Yesus? Disebut domba atau disebut anjing? Gerasa disebut anjing. Ya. Disebut anjing. Ya, Anda membacanya di mana? Anda membacanya di mana? Gerasa itu juga termasuk murid. Di mana? Kau jangan nipu di sini. Di mana? Jangan nipu dong. Jangan nipu. Baca Markus. Markus berapa? Markus berapa? Bentar, Markus 4 atau Markus 5 saya lupa. Markus 5 bro. Markus 5. Oke, baca silakan. Baca. Anda yang baca, Anda yang bawa data kok. Iya, intinya dia diselamatkan dari itu ya. Apa diselamatkan apa? Iya, dari roh jahat itu.
Nah, terus apa hubungannya? Di akhir ceritanya itu, Bang, dia mau ikut Yesus, mau bergabung karena orang-orang di situ sudah apa ya, gimana ya, orang di situ, bayanginlah waktu dia jadi Markus 5 yang mana? Markus 5 yang mana? Yang gila itu, yang gila itu. Jangan pulanglah ke rumahmu. Kepada orang yang gila itu, beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat atas Tuhan, dan pergilah memberita. Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis. Apa yang diberitakan? Apa yang diberitakan? Iya, apa yang diberitakan? Aduh, kalau cuma modal sudah turunkan, aku jengkel samamu. Gak ada otakmu. Nggak paham kau kan? Makanya. Iya, saya nggak paham. Iya, kau turun bawa orang gila. Kau ngomong sendiri soalnya, diajak diskusi nggak nyambung. Itu ahli. Yesus tidak memperkenankan tuh, ayat 19. Iya, memang, makanya aku bilang tadi. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu. Bagus. Justru ayat itu menunjukkan Yesus tidak menerima murid di luar Israel. Makanya aku bilang nggak nyambung, mending dia turun. Ini di Markus 5, orang gila yang menyembah Yesus. Setelah waras, dia nggak nyembah Yesus lagi. Betul. Gak malu kau kan? Nah, ada nggak kemudian orang ini dijadikan sebagai murid? Enggak. Tidak diperkenankan. Ditolak berarti. Makanya jangan bikin malu Kristen lah. Naik ke sini pakai ilmu dong. Naik ke sini bikin malu Kristen, kan kasihan yang lain. Di luar Bani Israel, Bang disebut apa? Gogok. Iya. Kurang aja. Iya. Disebut anjing dia. Jadi sebenarnya Waten ini menurut Yesus guguk ya? Oh iya, Bang Handi. Murid Yesus dipesan, waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu dengan menyamar domba. Untuk membuktikan Kristen ini kemudian domba atau serigala, lihat makanannya. Domba makan babi atau tidak? Enggak. Kristen makan babi atau tidak? Makan. Serigala makan babi enggak? Enggak. Mati meja. Serigala makan babi, ya, sorry. Jadi siapa serigalanya di sini nyamar-nyamar domba? Yang barusan tadi itu. Nah, itu dia. Makanya kalau Kristen menggunakan akal, mau berdiskusi, pertanyaan saya tolong dijawab dengan baik dong. Al-Quran masa mengatakan kalian itu nyembah iblis? Kan itu. Maka kalian harus membantah. Ketika Anda membantah Quran, Bible yang memaparkan itu angkatan jahat, kerasukan 8 roh iblis. Berasal dari orang Farisi, ahli Taurat, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar Yahudi, di luar Israel, menjadi pengikutnya dan menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat. Endingnya apa? Yesus mengusir orang-orang yang memanggil dirinya Tuhan dan menyebut dirinya Tuhan, serta bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai nama Yesus. Itu siapa? Pengikut siapa? Pengikut Paulus. Paulus ini orang mana? Orang Farisi. Dia ahli Taurat atau bukan? Ahli Taurat. Atau jangan-jangan dia ahli bola? Ternyata ahli. Berarti Al-Quran salah nggak? Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayy tsumma la yuqsirun. Salah nggak? Ketika kalian mengajak orang-orang lain menyembah kepada sembahan kalian, salah nggak Al-Quran mengatakan, dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan manusia? Tuh. Kenapa kalian menyesatkan? Karena kalian mengajak manusia lain menyembah kepada makhluk yang datang kepada Paulus. Sementara Paulus ini seangkatan Yesus, orang Farisi, ahli kitab, yang pernah bertaubat dan mengatakan setelah dia tidak bertobat mengatakan hukum Tuhan itu sampah. Kan itu, nyebrang lautan, menjelajahi daratan. Itu siapa? Bukan Paulus. Lalu siapa? Apa nama pengikutnya? Apa nama agama yang dibuatnya? Kan itu wajib semua kalian jawab. Mesias palsu. Siapa yang digelari Mesias? Yesus. Berarti Mesias palsu sama dengan Yesus palsu. Nabi, orang yang menerima wahyu.
nabi palsu berarti nerima wahyu palsu. Berarti ada nabi palsu bertemu dengan Yesus palsu. Jelas loh dalilnya itu. Saya ngajak bukan mau mendoktrin. Saya ngajak mari kita ulas. Berdasarkan akal. Al-Quran saya mengatakan itu. Bahwa yang kalian sembah itu adalah iblis. Iyad'una min dunihi illa inatha. Wa iyad'una illa syaitanan marida. Bahkan Al-Quran saya mengatakan. Bahwa sesungguhnya iblis itu penyesatannya itu lemah. Yang membuatnya kuat adalah saudara-saudaranya. Siapa saudara setan? Yang menerima hadiah dari setan. Inna kaidah syaitan kana da'ifa. Kan itu jelas itu. Mau sampai kapanpun kehidupan umat Islam, selama dia Islam, mati dalam keadaan Islam, Yesus tetap manusia, Yesus utusan Tuhan. Masuk gak kategori hidup kekal menurut Yesus? Masuk. Sampai kapanpun umat Islam, bahkan sampai di penghujung ajalnya, kalau dia mati dalam keadaan Islam, Nabi Isa yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang kalian sebut Yesus, itu tetaplah utusan Tuhan, tetaplah Rasulullah. Bagaimana dengan kalian? Mati kalian itu dengan menganggap Yesus Tuhan. Kaidah dari mana itu? Antikristus bukan? Iya kan? 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Dialah penyesat dan dialah antikristus. Nah, siapa yang tidak mengaku Yesus sebagai manusia? Kalian kan? Sebagai manusia. Yesus manusia bang. Ya, di mulutmu. Tapi pada praktik keagamaan, kan tidak mungkin kalian menyembah manusia. Kalian pasti menyembah Tuhan. Yang kalian sembah Yesus. Berarti kalian menganggap Yesus itu Tuhan atau Yesus manusia? Mulut kami mengaku Yesus manusia, paman, tapi iman kami mengaku Yesus itu Tuhan. Nah, kena antikristus. Enyahlah daripada aku, berarti itu benar. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Begitu bang. Mari kita jujur dalam berdiskusi itu. Karena kita berdiskusi bukan angka-angka, kita berdiskusi masalah keyakinan. Kalau kita berdiskusi masalah keyakinan, maka yang kita ambil adalah kitab yang kita pakai. Kitab yang kita imani masing-masing. Kan gitu. Jangan justru keluar dari kitab. Ayo silakan teman-teman. Diambil alih dulu. Halo, kelihatannya permisi Bang Juma. Ya, siap. Silakan Bang. Bang Edi ini ntar dulu, Anda Kristen apa bukan? Aku Kristen Bang. Katolik, Protestan? Protestan Bang. Ya silakan. Ini Bang, aku mau nanya aja nih Bang. Kita kan keyakinan kita beda Bang. Terus? Keyakinan kita beda. Terus? Apa lagi? Cuma itu doang. Kalau itu mah gak usah dikasih tahu. Orang sudah pada tahu Kristen sama Islam beda. Suaranya hilang Bang. Gimana ini Bang? Aduh. Yang lain memang lagi kita berbeda. Sayangnya kalian dengan Yesus pun berbeda. Ya Jessica, selamat malam Jessica. Jessica sudah beberapa kali minta naik tidur. Langsung tidur. Dibuka mic-nya Jessica. Ya halo. Oh iya. Laki-laki tuh Jessica. Kira ini perempuan. Langsung mandi.
Malam, Bang. Ya, Jessica ini muslim apa bukan muslim? Bukan, Bang. Agamanya? Protestan. Oke, silakan. Saya cuma mau bertanya, boleh, Bang? Boleh. Itu yang lagi viral itu Bang Juma itu katanya apa? Tingginya 170 km, Bang, atau bagaimana? Tolong jelasin itu, Bang. Memang ada tinggi badannya 39 gram. Betul Bang, betul. Ayo percayai Bang, percaya Bang. Kalian kan umat yang tak berakal. Ayo percaya Bang. Anda tahu nggak antara jarak lututnya dengan mata kakinya Bang Zuma itu 30 liter. Ayo Bang. Enggak, Bang, cuma tanya aja. Enggak ada pertanyaan lain. Ini orang Kristen ya. Dikatakan Tuhan mati dibunuh oleh manusia, percaya. Kan diajari, disampaikan bahwa ada perempuan mengandung Tuhan pencipta langit dan bumi, percaya. Itu viral loh, Bang, viral. Ada Tuhan bernonot disunat pada hari ke-8, percaya. Ada Tuhan ditonjok, ditampar, ditelanjangi, digantung di pohon, percaya. Ada Tuhan keluar dari kubur, percaya. Inilah Kristen. Aneh bin aneh. Gak masuk akal dipercaya. Iya. Orang sepintar lucu pokoknya. Lucu. Ya udah nggak apa-apa. Percaya aja tuh Bang, percaya. Kalau tingginya Banyuma itu, Bang, tingginya Banyuma itu 100 km per jam. Aduh, parah kali. Percaya itu Bang ya. Tapi saya nggak heran karena yang percaya itu Kristen. Aneh, Bang. Iya, saya nggak heran kalau Kristen percaya yang kayak gitu-gitu. Karena ya namanya juga Kristen. Iya, kita maklum Bang. Bayangkan ada Tuhan kelaparan, gila. Percaya lagi. Aduh. Hebat kali Bang. Oke Bang, itu aja Bang. Makasih Bang. Iya. Bang. Kamu mau belikan sepatu nggak? Saya. Nomor sepatu saya mau tahu. Lagi lo. Nomor sepatu saya itu 43 kilo. Itu harus dipesan di Burundi, nggak ada di Indonesia. Saudara-saudara Kristen saya ini. Masalah kok ada hal-hal yang aneh dipercaya ya. Kok percaya semua. Enggak, gitu. Saking tidak bisa mendapat celah mana yang kita bisa dapatkan dari Bang Zuma ini, dari apologet Islam ini kan. Dia cari celah nggak dapat, akhirnya gurauan kita dijadikan sebagai alat guyonan, sesuatu yang serius dan dijadikan sebagai hinaan. Kan kasihan orang kayak gini. Dia nggak tahu yang namanya bahasa satir gitu ya, nggak tahu ya. Lanjut Bang. Lanjut kemana? Lanjut, nggak usah banyak bicara. Silakan Rai, Anda bilang tadi bahwa Bang Zuma motong-motong ayat. Silakan. Iya. Ya. Makanya tadi yang Bang Zuma bilang, jadikanlah semua murid bangsa muridku, kayaknya itu salah tuh Bang. Salah ya? Bang tuh nasi goreng tuh. Coba buka original teksnya boleh? Ya Bang? Boleh buka original teksnya? Iya, buka di mana Bang? Ya bukalah, Anda lah buka. Di mana Anda bisa pelajari original teks? Karena saya berbicara itu pakai ilmu, bukan asal ngomong. Saya bukan pendeta. Iya, saya sama, pakai ilmu. Sama betul. Sama ya? Sama. Oke. Kita juga. Apa original teksnya di situ? Di Matius 28 nomor 19. Karena itu Pantai T1 etnis. Apa itu kalau Mateteu itu artinya apa? Murid suku Yesus itu sebenarnya itu, karena kata etnis itu. Panta T1 etnis. Jadikanlah Mateteu 300. Jadikanlah murid seluruh bangsa muridku.
Karena ketika Yesus datang mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Apakah kemudian ketika Yesus datang dan penginjilan selama 3 tahun, seluruh umat Israel berkumpul di Yerusalem? Tidak. Tetapi Bani Israel sudah berserak ke hampir seluruh bangsa yang ada di atas muka bumi ini. Yehezkiel 5 nomor 12. Tuhan membuat Bani Israel berserak ke seluruh penjuru bumi. Maka murid Yesus diperintahkan Yesus menjadikan mereka menjadi murid. Yang mana? Bani Israel yang sudah berserak kemana-mana. Itu yang dimaksud. Makanya dikatakan Mateteo. Seluruh bangsa. Beda, Pak. Seluruh bangsa muridku kan? Iya. Nah, bangsa murid Yesus itu bangsa apa aja? Seluruh bangsa. Nenekmu kiper. Beda lah, abang menerjemahkan juga senaknya. Ketika Yesus datang, dia mengaku diutus untuk bangsa siapa? Bangsa mana? Hah? Kenapa mic saya di stop? Ketika Yesus datang, dia mengaku diutus untuk bangsa mana? Betul, bangsa Israel. Bangsa Israel. Murid-muridnya dipesan oleh Yesus agar ke bangsa mana? Ke bangsanya. Bangsa apa? Iya, ke bangsa Israel. Bangsa Israel. Berarti Matius 28 nomor 19, jadikanlah murid semua bangsa muridku. Enggak, coba bahasa Indonesia abang ge. Coba, jadikanlah murid semua bangsa muridku. Bagaimana sih itu bahasanya gitu loh. Terjemahannya idiot gimana kau sih? Ini. Idiot kamu ini. Kamu itu idiot. Begitu gimana kamu bisa itu idiot. itu? Jadikanlah murid seluruh bangsa muridku. Bangsa murid Yesus itu bangsa apa aja? Lewi. Apa lagi? Yehuda, Israel. Apa lagi? Itu ke-12 suku bangsa itu bangsa murid Yesus. Maka murid-muridnya diperintahkan ke situ. Kalau bangsa muridnya itu ada di Palestina, dia harus ke Palestina. Ada di Indonesia, dia harus ke Indonesia. Ada dari Bani Israel di Papua, dia harus ke Papua. Bukan mencari orang Batak. Sejak kapan kemudian Yesus punya murid berbangsa Batak? Nggak ada. Bangsa murid Yesus itu 12 suku bangsa Israel. Kepada dialah kemudian dia diutus. Paham? Makanya Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada bangsa muridku, yaitu Israel. Gitu aja nggak paham? Gimana? Ya udah jelas lah nggak paham. Gimana? Apa menerjemahkan aja sudah nggak jelas. Terus saya harus bisa memahami yang Anda bilang. Jadikanlah murid semua bangsa muridku. Semua bangsa. Bangsa muridnya. Bangsa murid Yesus itu bangsa apa aja? Sekarang gini, bahasa Indonesianya kisah beda. Udah dia jawab loh. Murid Yesus itu nggak ada bangsa Indonesia. Gimana sih? Suara Komandan putus-putus. Parah banget ini orang ini. Inilah yang disebut ngaku-ngaku. Padahal nggak nyambung, nggak ada urusan gitu. Kalau Anda membaca nomor 20-nya, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Nah, apa saja yang diperintahkan Yesus kepada muridnya? Ada perintahnya kemudian ke gereja? Nggak ada. Ada perintahnya kemudian makan babi? Nggak ada. Ada perintahnya menyembah Yesus? Tak ada. Ada perintahnya kemudian untuk tidak bersunat? Tak ada. Ada perintahnya merasulkan Paulus? Tak ada. Berarti murid-muridnya ketika ke seluruh penjuru bumi mengajarkan semua ajaran Yesus, maka tidak akan ada muridnya yang mengajarkan kekristenan.
Oke? Tidak ada. Mana murid Yesus yang diperintahkan kemudian mengajarkan Kristen? Tak ada, Bung. Jadi Matius 28 nomor 19 ini bukan mengajarkan seluruh bangsa untuk menjadi murid Yesus, enggak. Lagian kalian bukan murid Yesus kok. Betul. Ya, bangku dulu. Jadi 12 suku itu, misalnya ada suku Ruben ya, ada suku Ruben di Papua. Di Papua, ya disuruh pergi, ajarin ini loh ajaran Yesus yang sebenarnya. Ini loh. Ada suku Simeon yang ada di Makassar, ya dicarilah itu. Ini loh ajaran Yesus yang sebenarnya. Bukan buat lu yang pemakan babi, coy. Bukan. Nah, gitu. Itu yang betul. Susah amat sih dikasih tahu. Makanya Yesus tidak mengenal kalian. Hanyalah daripada aku kalian semua pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Itu kata Yesus. Kenapa Yesus tidak mengenal kalian? Ya karena kalian bukan Bani Israel. Cak Ayu. Susah kali lah orang di sekolah, tapi susah ya karena kalian Kristen. Ya, udah taruh dulu. Tadi pertanyaannya Bang Jimo udah jelas. Bangsa murid Yesus itu bangsa apa ya? Israel. Ya udah selesai di situ sebenarnya. Murid-muridnya dari suku mana? 12 suku. 12 suku itu apa? Ruben, Simeon, Lewi, ya siapa nih? Yehuda ya, Jebulon, dan Aser, Yusuf, Benyamin gitu ya. Nah itu yang mau dibekali ajaran Yesus supaya mereka ini tidak salah jalan. Ada orang datang ngaku-ngaku buat dia. Red. Serigala nyamar domba kalian. Bangku Panas, dibuka mute-nya. Pertanggungjawabkan komentarmu bahwa Bang Zuma itu sesat. Silakan. Oke, selamat malam. Assalamualaikum. Malam. Waalaikum ya. Sekarang kalau kita pindah topik, sebenarnya ajaran sesat Kristen apa Islam ya? Ya silakan kau dulu. Silakan kalau Kristen bukan ajaran sesat, terangkan di sini. Nanti Bang Juma menjelaskan. Kalau bukan Islam ajaran sesat, diterangkan. Kau dulu silakan. Siapakah ajaran sesat? Kristen atau Islam? Lanjut. Saya ngelihat argumen-argumen di komentar kan banyak tuh. Jangan nyebrang dulu, langsung kalau Anda mengatakan Kristen bukan ajaran sesat, silahkan Anda presentasikan di sini. Kita mau dengarkan. Silakan. Kalau kita ajaran Kristen kan kasih ya, nggak ada yang maksudnya menghujat-hujat itu nggak ada. Cuman itu doang. Aduh, ya Allah. Kamu temukan ajaran Kristen kasih itu di mana? Di mana ajaran kasih di Kristen itu yang mana? Coba kau tunjukkan satu ajaran kasih di Kristen. Coba. Yang mana itu? Kasih ya. Dilarang menerima tamu beda agama, Paman. Itu ajaran Kristen, Paman. Kasih. Ya mana ajaran kasih di Kristen? Pingin rasanya. Rindu pingin tahu. Puluhan tahun saya belajar tentang kekristenan, tidak ada satupun ajaran kasih yang saya pernah temukan di Kristen. Yang mana itu, Bang? Tolong tunjukkan ke saya. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan, enggak, itu mereka enggak praktekkan. Itu hanya hoax. Mana ajaran kasih di Kristen itu yang mana? Kalau saya tunjukkan sih pasti situ nggak terima karena kan silakan tunjukkan bukti yang kita butuhkan, baik di lapangan maupun di dalam Bibelmu. Silakan. Nah, sebelum nanya enggak, Bang? Bertanya. Boleh enggak, Bang? Kirain bisa mempertanggungjawabkan kekristenan ajaran kasih. Kalau ada ternyata hanya hoax. Saya bantu kau, ada Bang Juma. Kasihilah musuhmu, doakanlah musuhmu supaya dia selamat dalam perjalanan. Tuh. Itu ajaran kasih. Musuhnya dikasihi. Gimana itu? Musuh dikasih dan didoakan supaya musuh ini selamat dalam perjalanan pulang kampung gitu. Oh gitu ya. Ya. Hebat kan ajaran kasih itu. Itu diperhatikan nggak? Kagak lah. Malah dia nyari musuh tiap hari. Malah dia bikin itu musuh dikasihi, tapi orang tua, keluarga, menantu harus benci. Nah ini bahaya ini. Harus membenci ibunya, keluarganya, ayahnya, ibunya, anaknya yang perempuan, anaknya yang laki-laki, dia tidak layak bagiku.
Musuh disuruh dikasih. Tidak layak menjadi muridku, Pak De. Tidak layak menjadi muridku. Jadi syarat untuk menjadi murid Yesus itu harus membenci semua yang tadi itu. Betul ya Pak De? Betul. Betul, Pak Men. Makanya saya minta mana ajaran kasih di Kristen ini. Pingin kalian ku tahu yang mana. Kasih pendeta perpuluhan itu tiap bulan.